Oke. Halo semuanya, selamat datang di presentasi hari ini. Hari ini kita akan melakukan perjalanan menarik membedah landscape IT modern dari hulu hilir. Dan kita akan mulai dari bagaimana internet bekerja, melihat wujud fisik infrastruktur, dan juga memahami teknologi virtualisasi, hingga akhirnya melihat bagaimana sebuah aplikasi web deploy ke server. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama di sini kita PPT pertama yaitu infrastruktur dan teknologi. Jadi di mana bagaimana data bisa berkeliling dunia dalam hitungan mil per detik. Semuanya bergantung pada protokol kesehatan standar. Sekarang kita lanjut. Di sini ada DNS dan HTTPS. Di mana bayangkan deh, DNS itu adalah Domain Name System, di mana sebagai buku telepon dunia maya, ia menerjemahkan nama domain seperti google.com menjadi alamat IP mesin. Setelah alamat ditemukan, komunikasi web terjadi menggunakan model request gitu. Port protokol HTTPS di port 80 atau versi amannya HTTPS di port 433 sih, maybe ya. Saya agak lupa ya, ini 433. Port protokol 433 begitu. Jadi menggunakan enkripsi TLS atau SSL, memahami protokol ini hingga lapisan OSI model begitu. Terus kemudian alat troubleshootingnya seperti ping atau ya seperti kunci dasar bagi setiap praktisi IT. Begitu guys, untuk memahami virtualisasi ya seperti gitu-gitu guys. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut. Dimana yes, di sini ada data tersebut itu di data center infrastruktur fisik menopang cloud global. Di sinilah letak sumber daya komput, prosesor atau storage penyimpanan yang sesungguhnya guys. Sini guys. Oke. Terus data center memiliki data center modern di sini. Bentar, data center modern. Nah. Nice. Oke. Jadi data center modern itu kayak dirancang dengan standar keamanan sangat ketat, dilengkapi dengan kayak supply kayak gimana ya, kayak memastikan operasional 24/7 itu kayak mengingat adopsi cloud dan AI saat ini tumbuh eksponensial kan. Jadi memahami hands off dan manajemen biaya juga sangat krusial. Kita harus cerdas menghitung metrik biaya untuk computing dan storage, serta mewaspadai biaya tersembunyi seperti egress atau data keluar, dan dengan memilih model harga yang tepat, entah itu on demand maupun reserve. Oke, untuk PPT pertama kita down. Terus kemudian kita lanjut yaitu virtualisasi atau VM Profiling. Oke. Bentar ya. Kita lanjut ke virtualisasi. Oke. Yo, WhatsApp. Di sini kita kembali lagi ke PPT kembali, di mana di sini temanya setelah tadi yaitu sekarang virtualization dan VM provisioning. Oke. Di sini bentar. Yes, alright. Di sini itu kayak apa sih virtualisasi dan VM provisioning? Virtualisasi adalah teknologi yang membuat lapisan abstraksi di atas perangkat keras menggunakan hypervisor, baik tipe 1 bare metal maupun tipe 2 hosted. Kita bisa membagi satu server fisik menjadi banyak virtual mesin yang terisolasi secara aman guys. Nah, sekarang VM provisioning. Proses VM disebut yang alurnya itu kayak ini sih. Alurnya itu kayak
Template OS mengalokasikan CPU RAM, disk, hingga mengatur jaringan. Setelah VM menyala, kita mengelolanya dari jarak jauh menggunakan SSH port 22 untuk Linux dan untuk RDP port 3389 untuk antarmuka grafis Windows. Tentu saja akses ini harus dibentangi dengan security patch. Ya, seperti itulah. Mungkin kalian paham lah. Seharusnya kalian ini semester tua harus paham sih seperti ini nih. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke PPT selanjutnya, yaitu full stack deployment ya guys ya. Kita lanjut ke full stack deployment. Oke. Dimana di full stack deployment ini apa sih bang? Full stack deployment ini oke, di sini yaitu adalah kita kayak ibarat itu disinilah kita masuk ke ranah full stack deployment. Sebuah aplikasi web terdiri dari front end, UI UX yang berinteraksi dengan pengguna, back end yang seperti logika dan database-nya. Keduanya berkomunikasi melalui arsitektur ini, guys. Jadi ada front end dan back end-nya juga, UI UX-nya. Ini kerennya. Dan juga di sini ada ekosistem, di sini ada juga framework-nya juga, webnya. Ya ibarat full stack gitulah yang ngelakuin semua. Dan ini untuk membawa kode aplikasi dari laptop development ke VM yang sudah kita siapkan tadi, kita membutuhkan metode deploy. Memindahkan file FTP mulai ditinggalkan sekarang. Industri bergerak ke arah CI dan CD Philip dan Docker yang kemarin kita jelaskan tadi, yang cepat dan otomatis. Strategi terbaik yang harus diterapkan: backup, zero downtime, update tanpa mutus akses pengguna, menggunakan environment keamanan, dan staging environment untuk pengujian rilis, guys. Oke, gitu aja sih guys untuk penjelasan dari full stack deployment. Mungkin saya rasa cukup. Jadi kita itu ambil kesimpulan dari sebagai kita itu membangun ekosistem IT yang handal membutuhkan pemahaman yang menyeluruh, mulai dari protokol internet bekerja, infrastruktur fisik yang menopang, virtualisasi yang mengefisiensikan pekerjaan keras, perangkat keras, hingga strategi deployment aplikasi yang modern dan aman. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.